Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas judul kalimat kata kerja. Kalimat kata kerja ini termasuk diantara macam-macam kalimat berita. Jadi kalimat berita itu ada 3. Kalimat kata kerja, kalimat kata benda, dan kalimat campuran. Nah, kali ini kita bahas kalimat kata kerja. Yang dimaksud dengan kalimat kata kerja itu adalah kalimat yang unsur-unsurnya itu minimal ada subjek dan ada kata kerja. Dalam arti berarti walaupun tanpa objek, kalau dia sudah ada subjek dan kata kerjanya, itu bisa dikatakan sebagai kalimat kata kerja. Sudah menjadi kalimat dia. Nah, sebagai contoh, kita ambil kata rofa'a. Ya. Rofa'a yarfa'u rof'an. Artinya sama dengan mengangkat. Nanti bisa katanya itu bisa apa saja dalam Al-Quran itu. Semua kata, gitu. Bahkan semua kata yang merupakan kata kerja itu sudah mengandung subjek atau domir, ya. Domir yang berfungsi sebagai subjek, ya. Nah, di sini kita ambil contoh satu kata rofa'a. Rofa'a yarfa'u rof'an. Di sini ada kata kerja telah plus subjek. Walaupun di sini tidak tertulis subjeknya, tetapi sudah ada subjeknya semua ini. Ya. Tapi dalam penjelasan kita pisah, ya. Ini subjeknya, gitu. Kata pengganti nama atau KPN, disingkat KPN. Kalau kata kerja telah disingkat KKT, ya. Kata kerja sedang disingkat KKS. Masing-masing semua sudah mengandung subjek atau sudah menempel subjek atau domir yang berfungsi sebagai subjek, ya. Rofa'a, rofa'a, rofa'u, rofa'at, rofa'ata, rofa'na. Rofa'ta, rofa'tuma, rofa'tum, rofa'ti, rofa'tuma, rofa'tunna, rofa'tu, rofa'na. Itu kata kerja telah, ya. Rofa'a, dia satu laki-laki telah mengangkat. Rofa'a, mereka berdua laki-laki telah mengangkat. Rofa'u, mereka jamak laki-laki telah mengangkat. Terusnya, ya. Rofa'at, dia satu perempuan telah mengangkat. Rofa'ata, mereka berdua perempuan telah mengangkat. Rofa'na, mereka jamak perempuan telah mengangkat. Rofa'ta, Anda satu laki-laki telah mengangkat. Pihak dua ini. Rofa'tuma, kalian berdua laki-laki telah mengangkat. Rofa'tum, kalian jamak lebih dari 2 telah mengangkat. Rofa'ti, Anda satu perempuan telah mengangkat. Rofa'tuma, kalian berdua perempuan telah mengangkat. Rofa'tunna, kalian lebih dari 2, ya, jamak telah mengangkat. Rofa'tu, saya telah mengangkat. Rofa'na, kami atau kita telah mengangkat. Begitupun kata kerja sedangnya. Yarfa'u, yarfa'ani, yarfa'una. Tarfa'u, tarfa'ani, yarfa'na. Tarfa'u, tarfa'ani, tarfa'una, tarfa'ina, tarfa'ani, tarfa'na. Arfa'u, narfa'u. Ya. Yarfa'u, dia satu laki-laki sedang mengangkat. Atau tidak usah pakai sedang juga bisa. Karena dia bisa sedang, akan, atau lagi. Maknanya itu. Bisa menunjukkan sedang, akan, atau lagi. Jadi bisa diterjemahkan dia mengangkat, ya. Yarfa'ani, mereka berdua mengangkat. Yarfa'una, mereka mengangkat. Tarfa'u, dia perempuan telah mengangkat. Tarfa'ani, mereka berdua perempuan mengangkat. Yarfa'na, mereka jamak lebih dari 2, ya. Perempuan telah mengangkat. Tarfa'u, Anda satu laki-laki mengangkat. Tarfa'ani, kalian berdua
laki-laki mengangkat. Tarfa'una, kalian jamak lebih dari 2 mengangkat. Dan seterusnya ya. Nah, inilah contoh-contoh kalimat kata kerja ya. Walaupun di sini nanti tidak tertulis dalam Al-Qur'an. Tapi tetap sudah ada subjek KPN-nya di dalam kata kerja telah, kata kerja sedang. Selain kata kerja telah, selain kata kerja sedang, juga ada kata kerja perintah dan ada juga kata kerja larangan. Itu pun sudah ada domirnya. Domir ini ya. Hanya saja di sini fungsi domirnya itu adalah sebagai sasaran perintah kalau dia kata kerja perintah. Nah, di kata kerja larangan, domirnya itu berfungsi sebagai sasaran larangan. Contoh, tetap menggunakan kata rofa, tapi dalam bentuk kata kerja perintah. Ya. Irfa. Anda satu laki-laki, ya. Angkatlah. Gitu. Bentuknya perintah dia. Atau angkatlah oleh Anda, satu laki-laki, sasaran perintahnya. Irfa'a, kalian berdua, angkatlah. Gitu. Irfa'u, kalian, jamak laki-laki, angkatlah. Nah, ini untuk yang laki-laki. Laki-laki pihak kedua. Sekarang pihak kedua untuk perempuan, ya, untuk feminim. Irfa'i, Anda, satu perempuan, angkatlah. Irfa'a, kalian berdua, perempuan, angkatlah. Irfa'na, kalian jamak perempuan, angkatlah. Ya. Di kata kerja larangan juga ada domir, tapi fungsinya sebagai sasaran larangan. Nah, ini kata kerja larangan di sini yang kita ambil contohnya kata kerja larangan atau kata kerja perintah untuk sasaran perintahnya pihak kedua. Nanti juga ada sasaran perintahnya untuk pihak ketiga ya. Wahumahum, yahumahuna ya. Ana nahnu juga ada gitu. Kita ambil contoh yang untuk pihak kedua dulu ya. La tarfa, Anda satu laki-laki janganlah mengangkat ya. Atau janganlah janganlah mengangkat oleh Anda. Gitu. Bisa juga begitu. La tarfa'a, kalian berdua laki-laki janganlah mengangkat. La tarfa'u, kalian jamak laki-laki janganlah mengangkat. Ini untuk laki-laki ya. Untuk maskulinnya. Kata kerja larangan plus sasaran larangannya untuk pihak kedua laki-laki. Nah, untuk pihak kedua perempuan, la tarfa'i, Anda satu perempuan janganlah mengangkat. La tarfa'a, kalian berdua perempuan janganlah mengangkat. La tarfa'na, kalian jamak perempuan janganlah mengangkat. Itulah ya bentuk-bentuk kalimat kata kerja. Tapi di sini tanpa objek ya. Tanpa objek. Yang ada unsurnya adalah subjek dan domir, subjek dan keterangan kerja atau sasaran perintah dan kata kerja. Yaitu kata kerja perintah maupun kata kerja larangan. Kalau di kata kerja larangan itu sebagai sasaran larangan. Kalau di kata kerja perintah itu sebagai sasaran perintah. Gitu ya. Jadi intinya domir plus kata kerja. Domir plus kata kerja itu sudah menjadi bisa dikatakan kalimat kata kerja. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke kalimat kata kerja yang menggunakan objek. Di sini kita ambil contoh tetap menggunakan kata rofa'a dan bagaimana cara penulisan dan atau bagaimana cara penyebutan ketika kata kerja itu digandeng dengan objeknya, yaitu objek KPN ya. Nah, untuk objek KPN ini cara penulisannya atau cara penyebutannya seperti ini ya. Kalau dia huwa, domirnya huwa, hu, hi, huma, huma, hima, hum, him. Kalau dia hiya, ha, huma, huma atau hima. Huna, huna atau hina. Kalau dia anta, ka objeknya. Kalau dia antuma,
kuma. Kalau dia antum, kum. Dia anti, objeknya ki. Subjeknya antuma, kuma. Kalau antunna, dia kunna. Kalau ana, ni. Nahnu, na. Itu cara penulisan atau penyebutan objek KPN ya. Objek kata pengganti nama. Contoh kita ambil yang objeknya huwa. Penulisannya atau penyebutannya hu atau hi ya. Rofa'a digandeng dengan objek hu. Jadi rofa'ahu. Nah, ini kenapa panjang? Karena sebelumnya berbaris pendek. Jadi kalau penulisan hu ya, kalau dia disambung dengan huruf sesudahnya, sebelumnya, dia penulisannya seperti ini. Seperti angka 4. Ya. Dan barisnya, kalau dia sebelumnya adalah pendek, berbaris pendek, maka hu-nya dipanjangkan. Ini ya. Angka 6. Sebaliknya, kalau dia sebelumnya berbaris panjang, maka hu-nya pendek. Dan sebelumnya tidak disambung, hu-nya seperti ini penulisannya atau penyebutannya ya. Sama ini seperti contoh-contoh yang lain juga begitu. Kalau sebelumnya panjang, ya kan panjang, maka hu-nya pendek. Kalau sebelumnya sukun, dia pendek. Dalam penyambungan juga begitu. Kalau disambung dengan huruf sesudahnya, sebelumnya, penulisannya seperti angka 4. Kalau tidak disambung, dia seperti ini ya. Ya kan? Sebelumnya panjang, hu-nya pendek. Sebelumnya pendek, hu-nya panjang. Sebelumnya panjang, hu-nya pendek. Sebelumnya pendek, hu-nya panjang. Terus ya, begitu polanya. Rumusnya begitu. Sebelumnya pendek, hu-nya panjang. Sebelumnya pendek, hu-nya panjang. Sebelumnya pendek, hi-nya panjang. Hi, kalau dia kasroh, sebelumnya kasroh, maka hi penulisannya. Tidak ada yarfa'ani hu, tidak ada. Yang ada yarfa'ani hi ya. Itu cara-cara penulisan objek KPN untuk domir huwa ya. Ditulis kalau dia objek hu atau hi. Begitu pun seterusnya ya, huma, him, hima, hum, ha, huma, hima ya. Ini KPN objek, ini KPN subjek. Dua-duanya merupakan domir gitu. Tapi fungsinya kalau ini sebagai objek, kalau ini sebagai subjek. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita beralih ke objeknya non KPN. Ya, objeknya non KPN. Tadi kan objeknya KPN ini. Ya. KPN. Objeknya KPN. Nah, sekarang objeknya non KPN. Contoh. Kalau non KPN itu maksudnya itu selain daripada KPN gitu. Contoh kata mukmin ya. Nah, di sini ada dua posisi ya. Kita ambil contoh dua posisi. Posisi domah dan posisi patah. Bukan baris ya. Tapi posisi kalau di istilah pesantren itu rofa ini mansub, marfu mansub ya. Posisi domah, posisi patah. Kalau di posisi domah mukminun, bentuk duanya mukminani, bentuk jamaknya mukminuna. Satu orang mukmin, dua orang mukmin, orang-orang mukmin atau para pelaku mukmin atau para pelaku iman. Satu orang pelaku mukminun, satu orang pelaku iman, mukminani, dua orang pelaku iman, mukminuna, banyak para pelaku iman. Ini yang maskulin ya. Nah, atau laki-laki, jenis laki-laki, bukan jenis kelamin ya, walaupun bisa digunakan sebagai jenis kelamin. Tapi ini jenis kata ya. Ini jenis laki-laki. Nah, sekarang jenis perempuan atau maskulin. Untuk kata mukmin ya. Ditulis begini, mukminatun. Satu orang mukmin atau
seorang pelaku iman. Mukminatani, 2 orang pelaku iman atau 2 orang mukmin. Mukminatun, para pelaku mukmin perempuan. Nah, ini maskulinnya. Jadi dalam penerjemahan dipakai dengan perempuannya gitu. 1 orang perempuan mukmin, 2 orang perempuan mukmin, para pelaku mukmin gitu. Atau para pelaku iman gitu ya. Ini terbagi 2. Tetap baik yang maskulin maupun feminim itu pada posisi domah. Beginilah penulisannya atau penyebutannya. Lain dengan posisi fathah ya. Posisi fathah ini mukminan ya, mukminan. Yang bentuk satunya mukminan, bentuk 2-nya mukminaini, bentuk jamaknya mukminina. Itu laki-lakinya atau maskulinnya. Bentuk perempuannya atau feminimnya mukminatan, bentuk 2-nya mukminataini, bentuk jamaknya mukminatin. Itu pada posisi fathah ya, bukan baris fathah tapi posisi fathah ya, posisi fathah. Perempuan, laki, di atas laki-laki, di bawah perempuan ya. Itu posisi domah dan fathah. Nah, contoh ya. Contoh penggunaan kalimat kata kerja yang berobjek non KPN. Tetap kita menggunakan kata kerja kata rofa'a ya, tapi bersubjek anta di sini. Ya. Bersubjek anta, rofa'ta. Di mana objeknya non KPN. Rofa'tal mu'mina. Nah, karena dia objek, maka posisinya harus patah dia. Anda telah mengangkat seorang mukmin. Jadi yang diangkat itulah objek. Posisinya harus patah. Ya. Di sini patah. Ya. Jangan dipakai ini. Kalau dia rofa'tal mu'minu, dia menjadi tidak bermakna. Di sini sudah ada objek anta, di sini ada subjek lagi. Di sini sudah bersubjek anta, di sini ada subjek lagi. Jadi tidak ada maknanya gitu. Makanya di sini berposisi fathah karena dia sebagai objek yang diangkat. Begitupun yang bentuk 2 ya. Rafa'tal mu'minaini. Anda telah mengangkat 2 orang mukmin atau 2 orang pelaku iman. Kemudian yang jamaknya rafa'tal mu'minina. Ya, pakai yang ini. Rafa'tal mu'minina. Anda telah mengangkat para pelaku iman, laki-laki ya. Ini yang laki-laki. Yang perempuan rafa'tal mu'minata. Ya. Yang ini. Nah, ini kan pakai alif lam ya. Pakai alif lam jadi tidak menggunakan tanwin. Mu'minata ya. Rafa'tal mu'minata. Di sini nggak pakai alif lam, makanya tanwin. Itu bedanya ya. Kemudian yang bentuk 2, rafa'tal mu'minataini. Anda telah mengangkat 2 orang pelaku iman perempuan. Rafa'tal mu'minatani, rafa'tal mu'minati. Anda telah mengangkat para pelaku iman perempuan atau para pelaku mukmin yang perempuan. Itu ya. Itu contoh kata kerja yang menggunakan atau menggandeng objek, tapi objeknya non KPN. Ini bisa apa saja. Objeknya bisa apa saja selain ini. Contohnya misalnya kayak seperti ini ya. Rafa'tas sauta. Rafa'tas sauta. Sautan itu sautun. Itu suara ya. Sautun, suara, jamaknya aswatun, sama dengan suara ya, suara. Jadi Anda telah mengangkat suara gitu. Bentuknya posisinya patah ya, sama kan, posisi patah. Jadi kalau objek harus patah posisinya, bukan baris ya, sekali lagi. Bukan baris, tapi posisi patah.
Begitupun yang bentuk majemuknya atau peminikan. Rafa'ta sautaka. Anda telah mengangkat suara Anda. Terlihat di sininya posisinya. Di sautaknya ini. Patah. Begitupun dalam penggunaan yang jamaknya ya, aswatun. Rafa'tumul aswata. Dia bukan tu atau ti tapi ta. Karena dia sebagai objek. Kalian telah mengangkat suara-suara kalian. Suara-suara kalian. Ya. Begitupun menggunakan kata kepunyaan atau majemuk ya. Rafa'tum aswatakum. Tak juga di sini. Bukannya tu atau ti. Karena dia sebagai objek. Kumnya itu sebagai kepunyaannya. Kata kepunyaan. Kalian telah mengangkat suara-suara kalian. Gitu ya, contoh penggunaan kata kerja yang berobjek, objeknya non KPN. Ya kan? Sampai sini ada pertanyaan? Apa? Kan ini udah ada. Kan ini udah. Posisi patah. Kan ini udah ada fatah. Posisi Nah, patah. yang ini udah ada goma. Doma, posisi doma. Terus? Kalau apa namanya? Kalau kasrah gimana, Bi? Kalau kasroh, oh iya kasroh ya. Kasroh. Nah ini kan posisi doma, posisi patah. Misalnya kasroh. Kasroh itu jadi mukminin. Ya. Mukminin gitu. Nin. Ini kan nan. Ini nun. Nin. Mukminin. Nah bentuk duanya. Mukmi. Sama ya, bentuk duanya juga sama. Mukminaini. Gitu. Nah, ini juga sama. Mukminina. Gitu. Itu yang laki-laki. Yang perempuannya jadi mukminatin. Mukminatin. Bentuk duanya sama. Mukminataini. Bentuk jamaknya mukminatin, sama dia. Jadi yang membedakan antara patah dan kasroh itu di bentuk satunya. Kalau patah nan untuk laki-lakinya, kalau perempuannya tan, untuk kasrohnya nin, tin, gitu aja bedanya itu. Kalau yang lainnya sama, bentuk dua, bentuk jamak sama. Mukmina ini. Kalau dia perempuan, mukminata ini. Mukminatin, tin semua dia, walaupun dia kasroh ataupun patah, dia tetap tin jamaknya. Ya. Ada lagi? Itu kan udah ada subjek KPN, terus objek non KPN. Ini. Ya, terus udah ada yang belum ada subjek non KPN. Kayak mana itu? Nah, contoh subjek, kalau dia kata kerjanya bersubjeknya non KPN. Kalau ini kan subjeknya KPN ya. Ini KPN semua nih subjeknya nih. Sekarang kita ambil contoh satu aja lah ya. Mana nih? Kalau subjek non KPN itu selain daripada ini, contohnya misalnya Allah ya. Kata Allah. Kita ambil contoh pakai kata kerja telah misalnya. Rafa'allahu gitu. Domah dia. Dia harus domah.
karena dia sebagai subjek. Kalau dia menggunakan kata kerja sedang, yarfa'ullahu. Nah, ini subjek kata kerja, subjek kata kerja tanpa objek ya. Kalau dia pakai objek tinggal tambahin aja seperti di sini. Rafa'ahullahu gitu. Rafa'ah. Kalau ini kan dia panjang karena dia nyebrang ke alif lam, dia menjadi pendek. Rafa'ahullahu. Allah telah mengangkatnya gitu. Kalau menggunakan yarfa'u, ya, kata kerja sedang, yarfa'u hullahu gitu. Kalau dia pakai objek ya. Gitu. Yarfa'uhullahu, Allah sedang mengangkatnya. Nanti secara makna bukan badannya yang diangkat ya, tapi martabat hidupnya gitu. Allah mengangkat martabat hidupnya gitu. Nah, ini kan subjeknya non KPN. Nah, kalau subjek non KPN ya, subjek non KPN itu kata kerjanya itu harus bentuk huwa atau hiya, walaupun subjek non KPN itu ada banyak, lebih dari satu, tetap dia menggunakannya satu, huwa atau hiya. Kalau dia bentuk atau jenisnya perempuan, dia pakai hiya. Dalam hari ini misalnya tarfa'u ya, atau rofaat. Kalau mengambil contoh rofa'a, kalau subjeknya non KPN perempuan, maka dia harus bentuk hiya, tarfa'u. Kalau subjeknya laki-laki, jenis laki-laki, walaupun dia banyak, tetap dia rofaat. Ya rofaat, rofa'a ya. Kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, kalau menggunakan kata kerja telah, rofaat. Kalau menggunakan kata kerja sedang, tarfa'u, perempuan. Begitu ya. Intinya, kalau kita bikin rumus juga bisa. Misalnya subjek non KPN, objek KPN, maka susunannya itu ini ya, kata kerja plus subjek plus objek ya, plus objek plus subjek. Itu kalau subjeknya non KPN, objeknya KPN, maka susunannya seperti ini: kata kerja, objek, subjek ya. Kalau subjeknya KPN, objek KPN, maka susunannya kata kerja plus subjek plus objek. Plus subjeknya ini sudah mengandung di dalamnya kan, berarti subjek gitu. Ini susunannya seperti ini: kata kerja plus objek. Kalau subjeknya KPN, objeknya KPN. Kalau subjeknya KPN, objek non KPN, kata kerja, maka susunannya kata kerja plus
objek. Gitu. Sama kayak gini. Kata kerja, objek. Ya kan? Kalau subjeknya non KPN, objeknya non KPN, maka susunannya kata kerja, objek, subjek, atau kata kerja plus subjek plus objek. Jadi bisa dua bolak-balik dia. Ya. Contoh yarfa'u, yarfa'ul mu minallahu, ya. Atau yarfa'ullahul mu'mina. Dua ini ya. Ini yang ini. Tuh. Contohnya. Pusing ya? Itulah ruang lingkup kalimat kata kerja ya. Rumus-rumusnya catat aja nih nanti ini. Subjek non KPN, objek KPN, susunannya kata kerja, objek, subjek. Subjek KPN, objek non KPN, susunannya kata kerja, objek. Subjek KPN, objek KPN, kata kerja, objek. Gitu. Subjek non KPN, objek non KPN, kata kerja, objek, subjek, kata kerja, subjek, objek. Ada lagi? Nggak ada. Ya sering-sering dilatih lah ya kalau tata bahasa itu. Kalau mendengar penjelasan begini saja cukup membingungkan ya, cukup mumet juga gitu. Itu dulu ya. Iya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.